Halo, dengan Bang Saifi di sini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Oke, kali ini gue bakal bawain alur cerita dari film The Divine Fury 2019. Film ini menceritakan anak laki-laki yang kehilangan ayahnya di usia muda dalam kecelakaan yang mengerikan. Dia meninggalkan kepercayaan pada agama Kristennya dan memilih hanya percaya pada dirinya sendiri. Sekarang dia adalah petarung hebat dan memiliki semua yang dia inginkan. Sampai saat ketika muncul luka misterius di telapak tangannya. Dia meminta bantuan dari pendeta lokal dan berharap dapat menyembuhkan dari luka menyakitkan. Dan dia melawan kekuatan jahat. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju videonya. Film ini diawali oleh anak laki-laki yang sedang membuat makanan. Namanya adalah Jung Ho. Dia tinggal berdua dengan ayahnya. Saat ayahnya mencicip masakannya, makanannya sangat asin. Lalu ayahnya menghiburnya. Singkat cerita, mereka berdua berdoa di gereja. Setelah itu mereka makan di restoran. Jung Ho bertanya, kenapa ayah tidak berdoa untuk ibu? Ayah menjawab, mungkin Tuhan lebih mendengarkan doa yang dipanjatkan oleh ibumu. Saat malam hari, Jung Ho ditinggal sendiri karena ayahnya seorang polisi dan dia akan bertugas. Saat berada di jalanan, ada mobil yang melintas, tapi tidak mau diperiksa. Di sini ayahnya Jung Ho yang mengatasi, tapi dia tersangkut dan terseret jauh. Dan pengendara mobil ini adalah pemuja setan. Di sini diperlihatkan Jung Ho dan neneknya menjenguk ayahnya di rumah sakit. Dengan rasa sedih, Jung Ho pergi ke gereja dan berdoa dengan setulus hati. Di sana ada seorang pendeta yang menemaninya. Jung Ho sangat percaya dengan Tuhannya. Dia berdoa bersama dengan pendeta demi kesembuhan ayahnya. Saat Jung Ho tidur, dia melihat ayahnya dan memberikan pesan terakhir. Jangan membuat nenek bersedih, terus menjadi orang baik. Jung Ho bertanya, apakah ayah akan pergi? Dia menjawab, aku akan di sisimu selamanya. Ayahnya memberikan cincin, lalu telapak tangannya bercahaya. Dan Jung Ho terbangun. Ia menangis sangat keras. Ini diperlihatkan penghormatan terakhir untuk ayahnya Jung Ho. Lalu pendeta yang dia temuinya di gereja datang, tapi Jung Ho marah dan melemparinya dengan salib karena kalimat yang dia bicarakan tentang Tuhan itu salah. 20 tahun kemudian, Jung Ho jadi atlet MMA profesional. Dia berjalan menuju ke pertandingannya. Saat pertandingan akan dimulai, dia melihat tato lawannya adalah salib. Jung Ho sangat benci dengan Tuhan. Lalu dia mendapatkan bisikan dari iblis dan dia bertarung dengan kebencian. Saat tidur, dia bermimpi bertemu ayahnya dan Jung Ho mengejar ayahnya hingga dia sampai ke tempat yang ada peti mati dan lambang salib. Jung Ho mendapatkan bisikan dari setan untuk terus balas dendam. Saat Jung Ho mencoba melempar lambang salib itu menempel di telapak tangan kanannya dan tiba-tiba terbakar. Energi hitam yang ada di tubuhnya tiba-tiba pergi. Lalu dia terbangun. Dia mendapati luka di telapak tangan kanannya. Esok paginya, dia memeriksakan lukanya di dokter. Dan dokter menjelaskan, luka ini tidak terlalu serius. Saat Jung Ho tidur, ada bayangan hitam yang mendekat dan menyiksa Jung Ho. Telapak tangannya mengeluarkan darah yang banyak. Tiba-tiba bayangan hitam itu pergi, dan Jung Ho terbangun. Ia kaget, lukanya bertambah parah. Dia memeriksakan ke dokter lagi, lalu darahnya masih diuji dan menunggu hasilnya. Saat perjalanan pulang, sopirnya menceritakan tentang keponakannya yang memiliki kekuatan supranatural. Dia buta, tapi bisa melihat bantu. Dia juga bisa menolong orang. Saat malam hari, Jung Ho mengalami seperti kemarin. Di sini luka di tangannya bertambah parah. Keesokan paginya, dia menemui dokter dan hasilnya adalah normal. Jujur, ini lebih sehat daripada orang sehat. Jung Ho pergi ke tempat keponakan supirnya. Saat Jung Ho bertemu dengan dukun ini, Jung Ho diikuti para iblis karena membiarkan hatinya dipenuhi aura kegelapan, kata dukun ini. Dukun ini menyuruh untuk tidak melakukan apa yang iblis katakan, karena iblis meniru suaramu. Tapi ada benda suci yang berada di tubuh Jung Ho. Itu adalah cincin ayahnya yang sudah meninggal. Cincin itu dipenuhi energi positif. Dan saat Jung Ho bertanya tentang luka di telapak tangannya, dukun meletakkan beras di meja dan dipukul-pukul hingga terbentuk sebuah salib, dan itulah petunjuknya.
Saat malam hari, Yung-ho pergi ke gereja, tapi ada banyak burung gagak dan menghalangi Yung-ho. Di lain lokasi, ada 2 orang pendeta yang mengobati orang kerasukan. Ini namanya pendeta Ahan dan satu lagi pendeta Choi. Mereka berdua sedikit kewalahan. Di sini pendeta Choi lari ketakutan dan Yung-ho datang menolong. Saat tangannya menyentuh orang yang kerasukan, tiba-tiba muncul api yang membakar. Lalu pendeta Ahan menyiram air suci. Yung-ho pun bertanya tentang telapak tangannya. Pendeta Ahan memberitahu, itu bekas luka saat Yesus disalib. Hanya ada di tubuh orang yang kuat imannya. Kita menyebutnya keberuntungan suci. Tiba-tiba, Yung-ho mendapatkan bisikan setan untuk membunuh pendeta Ahan. Lalu pendeta Ahan mendoakan Yung-ho, dan Yung-ho merasa lebih tenang. Pendeta Ahan mampir di rumah Yung-ho dan mendoakan kamarnya. Dia meletakkan kalung salibnya di belakang foto Yung-ho dan ayahnya. Lalu, pendeta Ahan pergi. Saat pendeta akan masuk ke kamarnya, pendeta Choi sudah datang dan menunggunya. Dan dia bilang tidak bisa melakukan ini semua. Lalu, pendeta Ahan memberinya seperti dasi yang ada lambang salibnya. Di sini Yung-ho bisa tidur tenang dan dia melihat ada kalung di belakang fotonya. Yung-ho melempar kalung itu di kloset, tapi tidak jadi. Dia membersihkan kalung itu. Singkat cerita, Yung-ho mendatangi gereja lagi. Saat Yung-ho masuk, pendeta Choi meminta tanda tangannya karena dia tahu bahwa Yung-ho adalah petarung yang terkenal. Yung-ho menanyakan keberadaan pendeta Ahan. Ternyata dia bukan dari daerah sini, tapi dia dari Vatikan. Saat pendeta Ahan membaca buku, ada yang memencet bel rumahnya, dan saat dibuka tidak ada orang sama sekali. Tetapi ada kalung salib yang kemarin dia berikan untuk Yung-ho. Di sini diperlihatkan kemegahan kota Seoul. Ada mobil mewah yang memasuki klub malam. Dia sudah ditunggu seseorang. Dia adalah Jishin, seorang pemuja iblis, dan tamunya bernama Hwang Seun-ho, menjual jasa keamanan. Hwang Seun-ho diterima untuk bekerja di tempatnya. Saat dia menulis nomor rekeningnya, Jishin menusukkan cincinnya ke telapak tangan, dan dia dapat bisikan setan. Dia menghasut Hwang Seun-ho untuk membunuh kakaknya. Di sini Jishin melakukan ritual pemujaan iblis. Di lain lokasi, Hwang Seun-ho menghajar kakaknya dan membunuhnya. Kembali lagi ke Jishin, dia mengorbankan nyawa orang untuk mendapatkan kekuatan. Di sini Hwang Seun-ho juga mati karena nyawanya juga dipersembahkan untuk iblis. Dia meminta untuk hidup abadi selamanya. Kembali lagi ke Yung-ho, dia mengalami mimpi buruk lagi. Dia memutuskan menemui pendeta Ahan. Di saat yang bersamaan, pendeta Ahan mendapatkan tugas untuk mengusir iblis yang merasuki seorang wanita. Singkat cerita, Yung-ho berada di rumahnya pendeta Ahan. Di sini pendeta Ahan mengalami cukup banyak luka di tubuhnya, dan Yung-ho diberi benda suci. Yung-ho mengatakan dia tidak percaya dengan Tuhan, karena dia tidak melakukan apa-apa saat ayahku sakit. Saat pendeta Ahan akan melakukan pekerjaannya, Yung-ho memberikan tumpangan dan membantu melakukan pekerjaan pendeta Ahan. Singkat cerita, mereka bertemu dengan pemilik rumah. Ini ibunya, dia kelihatan sangat depresi. Lalu mereka menuju ke kamarnya, namanya Si Jin. Saat pendeta mencoba mensucikan wanita ini, dia tidak berhasil karena iblisnya sangat kuat. Lalu mereka mencoba lagi. Di sini pendeta Ahan memberikan air suci dan iblisnya mulai menampakkan diri dan melakukan perlawanan. Pendeta Ahan terlempar jauh. Yung-ho juga melawan. Di sini iblis memberitahu bahwa dia yang telah menghasut orang lain dan membunuh ayahnya Yung-ho. Di sini Yung-ho sangat marah dan mencekik wanita ini. Namun, pendeta Ahan menghentikannya dan berhasil ditenangkan. Lalu Yung-ho meletakkan telapak tangan di kepalanya Sojin dan muncul asap. Lalu disiram air suci oleh pendeta Ahan. Di saat yang bersamaan, Jishin si pemuja setan mengalami pendarahan di matanya karena dia yang mengirim iblis untuk wanita ini. Saat semuanya sudah membaik, Sojin ditanyai bermacam-macam. Tiba-tiba matanya mengeluarkan darah. Ternyata Jishin sedang menyantetnya. Saat pendeta Ahan mendoakan Sojin, boneka yang dia gunakan sebagai media penyantetan terbakar, dan kondisi sudah mulai membaik. Di sini, Yung-ho dan pendeta Ahan makan di rumahnya Yung-ho, dan mereka ngobrol banyak hal. Cerita masih berlanjut. Di sini diperlihatkan di sebuah panti asuhan sedang ada pembulian. Dia dipukuli oleh temannya. Saat semuanya sudah mulai sepi, Jishin si pemuja setan datang dan seolah-olah akan menolongnya. Dan ternyata dia dihasut dan mengucapkan mantra iblis. Keesokan paginya, dia kesurupan dan pendeta Ahan dimintai tolong untuk menyembuhkannya. Pendeta Ahan menelpon Yung-ho, tapi dia tidak mengangkat.
Saat ini Yung Ho melakukan pertemuan dengan manajernya untuk melakukan pertarungan MMA lagi. Di lain lokasi, Pendeta Ahan sedang melakukan pekerjaan, tapi iblis yang merasuki bocah ini sangat banyak, yaitu 666 saudara yang sudah berkumpul. Kembali lagi ke Yung Ho, dia menolak tawaran manajernya dan pergi. Saat berjalan, dia mendapatkan telepon bahwa Pendeta Ahan sedang kewalahan. Singkat cerita, Yung Ho sudah datang dan langsung menolong Pendeta Ahan dan meletakkan tangannya pada bocah itu. Lalu Pendeta Ahan menyiram air suci. Pendeta Ahan babak belur. Saat semua sudah agak tenang, bocah itu memberitahu dia bertemu dengan orang yang serba hitam dalam mimpinya. Saat Yung Ho dan pendeta keluar, banyak anak kecil yang memeluknya dan mengucapkan terima kasih. Saat malam hari, Yung Ho dan Pendeta Ahan pulang mengendarai mobil. Tapi di lain lokasi, Jishin sedang melakukan ritual. Tujuannya adalah anak kecil yang tadi kerasukan diserang oleh hewan buas. Jishin memberikan jiwa bocah ini kepada iblis, dan dia mendapatkan kekuatan berupa senjata berwarna putih. Di sini Pendeta Ahan dan Yung Ho juga diberitahu bahwa bocah itu mati, dan mereka langsung ke rumah sakit dan melihat mayatnya. Saat Pendeta Ahan mendoakannya, lampu berkedip dan Yung Ho melihat seseorang di balik jendela, yaitu Jishin, dan dia langsung mengejarnya. Tapi mayat bocah ini hidup dan merengek kesakitan. Dia minta peluk kepada Pendeta Ahan. Tiba-tiba Jishin di belakangnya. Yung Ho yang tadi mengejarnya mendengar teriakan Pendeta Ahan dan kembali lagi ke ruangan mayat. Dia melihat pendeta ditodong oleh Jishin. Dia menyuruh Yung Ho untuk mengikuti ucapannya. Tapi tiba-tiba Pendeta Ahan ditusuk lehernya. Yung Ho langsung membawa Pendeta Ahan ke gereja dan dia dibantu oleh Pendeta Choi. Saat Pendeta Ahan sadar, dia memberi Yung Ho sebuah cincin yang biasa dia gunakan untuk mengusir iblis. Yung Ho langsung bergegas pergi dan dia diberi pakaian yang sudah diberkati oleh Pendeta Choi. Yung Ho pulang dan berganti pakaian dan membawa beberapa air suci milik Pendeta Ahan. Yung Ho pergi ke rumah wanita yang kemarin diobati dan meminta alamatnya Jishin. Di lain lokasi, banyak orang yang sudah mengikuti ritual iblis ini. Singkat cerita, Yung Ho sampai di lokasi. Dia langsung masuk dan dihadang para penjaga Jishin. Mereka semua juga pemuja setan. Yung Ho menggunakan air suci dan orang-orang ini terbakar satu persatu, kayak Ghost Rider, cuk. Ternyata Jishin melihat di sampingnya dan kabur. Yung Ho berusaha mengejar, tapi ada satu lagi lawannya. Kembali lagi pada Jishin, dia memberikan jiwanya pada iblis dan dia disuruh untuk menusuk jantungnya sendiri. Yung Ho yang sedang bertarung bisa menang melawannya dan langsung menuju ke tempat Jishin berada. Jishin di sini langsung menusuk jantungnya sendiri dan Yung Ho melihat dari belakangnya. Tiba-tiba makhluk aneh muncul. Dia adalah Jishin dengan rupa monster dan mereka baku hantam. Di sini Yung Ho kena gigitan di bahunya. Tiba-tiba dia tidak sadar dan dia bermimpi di ruangan yang sangat gelap. Di situ ada cahaya dan ada ayahnya. Yung Ho langsung memeluknya dan mereka saling menggenggam. Tiba-tiba muncul cahaya. Yung Ho bangkit dengan api di tangannya. Mereka bertarung hingga berdarah-darah. Yung Ho mengambil cincin yang Pendeta Ahan berikan. Yung Ho meremasnya hingga hancur dan api di tangannya semakin besar. Di sini Yung Ho menang. Dia mencabut senjata yang menancap di jantung Jishin dan menghancurkan senjata itu. Tiba-tiba ada banyak tangan yang menarik mayat Jishin dan masuk ke air. Yung Ho langsung kembali menemui Pendeta Ahan. Di sana Pendeta Ahan sudah sehat. Ia tersenyum menyambut kedatangan Yung Ho dan mereka berpelukan. Ending yang sangat menarik. Film ini ditutup dengan Pendeta Choi yang membaca surat dari Pendeta Ahan dan Yung Ho. Mereka berada di Roma. Dan film pun selesai. Oke, itulah alur cerita film yang gua bawain. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Subscribe kalau masih mau dengerin gua ngomong. Jangan lupa like-nya juga. Dan thank you.